Tidak semua karakter anime memiliki hidup yang bahagia dan dipenuhi dengan optimisme. Ada beberapa karakter anime yang telah melalui peristiwa tragis, sehingga masa lalu mereka dapat digambarkan sebagai kegelapan. Dan inilah 8 karakter anime dengan masa lalu yang tragis. Yang pertama ada Hyakkimaru dari Dororo. Hyakkimaru Dororo ditakdirkan untuk menderita karena kekejaman ayahnya. Sejak saat kelahirannya, ayah Hyakkimaru menawarkannya sebagai korban kepada beberapa iblis dengan imbalan kemakmuran tanahnya. Akibatnya, iblis merampas segalanya dari Hyakkimaru, termasuk kulit, anggota tubuh, mata, suara, dan juga tulang punggungnya. Ayahnya kemudian memerintahkan dia untuk ditinggalkan. Hyakkimaru kemudian diselamatkan dan dibesarkan oleh dokter yang memberinya prostetik buatan untuk membantunya berkembang. Terpaksa menderita demi ambisi pria lain, Hyakkimaru dikutuk dengan nafsu yang lebih buruk daripada kematian. Yang kedua ada Shield Phantom Hive dari Black Bladder. Pada ulang tahunnya yang ke-10, ibu dan ayahnya serta semua nelayan di rumahnya dibunuh oleh seorang penyerang tak dikenal. Dia juga diculik oleh kultus, disiksa, dan diserang sampai dia tanpa sadar membantu memanggil iblis dengan kebenciannya terhadap anggota kultus. Yang ketiga ada Rei dari The Promised Neverland. Hampir semua karakter dalam anime The Promised Neverland memang dipenuhi dengan kisah yang tragis, tapi Rei mungkin menjadi orang yang paling tragis di antara karakter lainnya. Rei yang dianggap sebagai anak paling tenang di antara Emma dan Norman ternyata telah mengetahui kebenaran gelap, yaitu dia mengetahui ibunya sendiri, Isabella, yang memberikan anak-anak terhadap setan. Yang keempat ada Akame dari Akame ga Kill. Akame mungkin terlihat sebagai pembunuh berdarah dingin bagi mereka yang tidak mengenalnya, tapi kebenaran di balik karakternya berjalan lebih dalam. Setelah orang tuanya menjual dia dan adik perempuannya, Kurome, dia dipaksa untuk bertahan hidup, bahkan jika itu berarti membunuh orang lain. Akame juga telah dikhianati beberapa kali oleh orang-orang yang dia percaya, seperti seorang gadis bernama Martha yang menggunakan celah untuk mencoba dan menebas Akame. Karena itu tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaannya. Yang kelima ada Guts dari Berserk. Sejak lahir, Guts telah menjalani hidupnya dikelilingi oleh kematian dan kekerasan. Setelah dia ditemukan sebagai bayi di bawah mayat gantung ibunya oleh tentara bayaran, dia dibawa dan dibesarkan sebagai tentara anak-anak. Dia juga mengalami penganiayaan berat di bawah walinya Gambino, yang bahkan menjualnya kepada salah satu prajuritnya. Guts akhirnya bergabung dengan Band of the Hawk, di mana ia akhirnya mengembangkan ikatan persahabatan. Bertahun-tahun kemudian, dia dipaksa untuk menyaksikan temannya Griffith mengorbankan rekan-rekannya untuk setan. Meskipun selamat dari pembantaian, dia dikutuk-kutuk diburu oleh setan setiap malam sampai dia mati. Yang keenam ada Elric, bersaudara dari Fullmetal Alchemist Brotherhood. Terlepas dari ketidakhadiran ayah mereka, Edward dan Alfonso Elric menjalani kehidupan yang bahagia bersama ibu mereka, Trisha. Setelah dia meninggal karena sakit, mereka putus asa dan Ed mulai membenci ayahnya. Putus asa untuk membawa ibu mereka kembali, mereka melakukan alkimia yang tabu dan melakukan transmutasi manusia. Upaya mereka telah menghasilkan monster yang cacat. Yang lebih buruk, upaya itu akhirnya membuat Edward kehilangan lengan dan kakinya, sementara Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, Edward dan Alphonse melakukan perjalanan panjang dan menyakitkan secara emosional untuk memulihkan tubuh mereka. Yang ketujuh ada Itachi Uchiha dari Naruto. Setelah melihat kengerian perang sebagai seorang anak, Itachi Uchiha bersumpah untuk menciptakan dunia tanpa kekerasan. Bertahun-tahun kemudian, ia menemukan kebencian dan penghinaan klan Uchiha. Ketika klannya mulai merencanakan kudeta, dia diam-diam menjadi agen ganda untuk Konoha. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia terpaksa mengeksekusi sesama anggota klannya. Pada akhirnya, satu-satunya selamat adalah saudaranya Sasuke, yang diyakinkan Itachi untuk membunuhnya sehingga Sasuke bisa membalas dendam klan mereka. Fakta bahwa Itachi berhasil memikul beban ini sendirian butuh lama sungguh menakjubkan. Yang kedelapan ada Killua Zoldyck dari Hunter x Hunter. Killua dilahirkan dalam keluarga pembunuh, yang berarti masa kecilnya sama sekali tidak biasa. Pada usia 3 tahun, orang tuanya menempatkan dia dalam situasi berbahaya, mulai dari berbagai bentuk penyiksaan untuk melihat apakah dia bisa menghindari serangan mematikan.
Killua juga telah membunuh lebih banyak orang pada usianya daripada kebanyakan orang dewasa. Karena itu, ia harus menyerang seluruh keluarganya, bahkan meninggalkan wajah ibunya yang berkorban untuk melarikan diri dari neraka yang menjadi hidupnya. Jika kalian punya saran untuk gue, silahkan kalian sampaikan aja di kolom komentar. Gue akan selalu menerima saran-saran dari kalian. Dan juga terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.